Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi perkuliahan kita. Ini adalah kuliah kita yang ketujuh ya, tentang penghapusan kepemilikan sebagai solusi dari sistem sosialisme yang sudah kita jelaskan pekan sebelumnya. Karl Marx memiliki pisau analisis yang sangat tajam untuk menelanjangi kegagalan sistem ekonomi kapitalis. Kita sudah buktikan pada bab yang lalu ya. Nah, bagaimana dengan solusinya? Apakah setajam seperti pisau analisis yang digunakan untuk menghabisi ekonomi kapitalisme? Nah, untuk membahas ini kita mulai dengan melihat solusi sistem ekonomi sosialisme yang ditawarkan oleh Karl Marx. Jadi pola produksi yang ditawarkan oleh Karl Marx adalah pola kepemilikan harus bersifat kolektif. Jadi ini menggambarkan bahwa kalau kepemilikannya kolektif itu menunjukkan bahwa harus ada penghapusan kepemilikan secara individu maupun secara privat, secara swasta. Tidak boleh ada yang memiliki. Dia harus dimiliki secara kolektif. Semua orang harus memiliki, atau paling tidak ada yang merasa memiliki. Itu mungkin gambaran yang pertama. Yang kedua, pola produksinya harus bersifat kolektif. Jadi kalau selain kepemilikannya, produksinya bersifat kolektif. Kemudian karena yang pertama tadi kita sudah jelaskan bahwa tidak boleh ada kepemilikan pribadi, maka secara otomatis termasuk faktor-faktor produksi juga tidak dimiliki oleh individu, tetapi harus dimiliki secara secara kolektif. Nah, berproduksi juga secara kolektif. Jadi semua orang harus bekerja, tidak ada orang yang tidak bekerja, karena dengan bekerjalah mereka mendapatkan upah. Nah, jadi semua orang bekerja, semua orang akan mendapatkan upah. Itu gambarannya. Nah, kemudian yang ketiga, itu pola penjualannya juga bersifat kolektif. Jadi kalau produksinya kolektif, kepemilikannya kolektif, penjualannya juga kolektif. Nah, kemudian yang keempat, kita akan melihat bahwa pola pembagian keuntungannya harus bersifat kolektif. Jadi empat pola produksi yang dibangun oleh Karl Marx ini dianggap sebagai sebuah solusi. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kalau kepemilikan itu menjadi milik individu, dan terakhir kita akan ketemukan bahwa ternyata akibat kepemilikannya individu, maka keuntungannya juga bersifat individu. Oleh karena itu Karl Marx menawarkan bahwa kepemilikan harus kolektif sehingga pemegang keuntungannya juga kolektif. Jadi dia akan tiba pada kesimpulan bahwa sistem ekonomi yang disusun oleh Karl Marx adalah sistem ekonomi yang satu rasa, sama rata ya. Tidak ada orang yang lebih kaya, tidak ada juga orang yang lebih miskin. Semua orang memiliki posisi ekonomi dalam kondisi yang setara. Ini kira-kira gambarannya adalah surga ekonomi ya, surga komunis kalau kita merujuk kepada sistem ekonomi sosialisme. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini lebih makmur atau lebih menindas? Ini pertanyaan yang cukup menggelitik. Ternyata ekonomi sosialisme itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Karena setiap diri manusia itu ada satu fitrah yang tidak bisa hilang, yaitu sifat memiliki. Nah, tidak ada hak-hak individu. Nah, salah satu hak individu yang menjadi fitrah setiap manusia adalah hak kepemilikan. Efek yang kemudian karena tidak sesuai dengan fitrah, maka ini pula yang menjadi hal yang meruntuhkan nanti sistem ekonomi sosialis. Kedua, kita akan ketemukan bahwa sebenarnya ekonomi sosialis itu gagal mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini perlu penjelasan yang sedikit agak panjang. Kenapa dia gagal mewujudkan pertumbuhan ekonomi? Bisa kita bayangkan. Kalau setiap orang bekerja tapi tidak ada hak milik, maka apa yang memotivasi mereka untuk bekerja? Jadi yang giat bekerja maupun yang tidak giat bekerja sama-sama kondisinya.
efeknya kemudian tidak terjadi pertumbuhan karena tidak ada yang memicu, tidak ada yang menstimulasi. Stimulan inilah yang tidak dimiliki sehingga pertumbuhannya kemudian gagal. Nah, dan kegagalannya itu bisa kita buktikan runtuhnya negara Uni Soviet ya. Uni Soviet dulu bangkit dari kapitalisme, tetapi setelah perjalanannya kemudian gagal akibat itu tadi. Karena masalah kepemilikan pribadi sebagai sebuah fitrah, dan pertumbuhan Uni Soviet waktu juga runtuh, turun terus dan akhirnya bubar. Nah, sekarang puing-puingnya itu ada Rusia, tapi Rusia sekarang tidak sosialisme penuh, tetapi sebagainya sudah tercampur dengan kapitalis. Nah, kita lanjutkan. Nah, ekonomi sosialis menghasilkan kelas baru yang lebih buruk. Jadi sebenarnya kan Karl Marx itu tujuannya untuk menghilangkan kelas proletar, kaum buruh, dengan kaum majikan, proletar dan kaum borjuis. Itu tujuannya. Nah, sehingga tidak ada yang memiliki, keuntungan dibagi bersama, sama rata, sama rasa. Ini tidak ada yang menguasai, tidak ada yang dikuasai. Itu gambarannya Karl Marx. Tapi ternyata kejadiannya malah terbalik. Malah lahir kelas baru. Apa itu kelas baru? Kelas majikan baru yang kita sebut dengan pemerintah. Ada pemerintah, ada rakyat sebagai pekerja. Bahkan ternyata lebih dirasakan lebih zolim kelas baru ini daripada kelas majikan. Ya, karena ternyata pemerintah itu tadi membatasi kepemilikan individu. Sementara kalau di kapitalis itu masih ada harapan. Walaupun hari ini kita miskin, besok bisa menjadi kaya. Tapi kalau di sosialisme sama sekali tidak. Yang berkuasa pemerintah dan rakyat menjadi tertindas. Nah, kemudian yang keempat, impian terbentuknya negara komunisme itu suatu mustahil. Apa sih impian mereka? Impian mereka itu, Karl Marx itu mengimpikan seperti ini, bahwa sebenarnya Karl Marx itu hanya menginginkan negara mengambil alih kepemilikan privasi, kepemilikan individu, agar tidak ada yang memiliki. Kemudian semua orang bekerja, semua orang berproduksi. Nanti kemudian kalau ini sudah berjalan, semua orang sudah bekerja, maka Karl Marx berharap bahwa terciptalah kelas masyarakat tanpa negara. Jadi tujuan akhirnya Karl Marx adalah masyarakat tanpa negara, dalam suasana sama rasa, sama rata, keadilan universal. Inilah yang dicita-citakan oleh surga komunisme, dan itu rasanya mustahil. Bagaimana kira-kira gambarannya tanpa campur tangan negara? Seperti apa modelnya negara tersebut? Sampai hari ini teori itu belum utuh. Makanya kalau para penggerak pergerakan sosialis ini semua yang didengung-dengungkan, kalau hanya sekedar membaca teorinya Karl Marx, itu memang seperti itu. Tapi fakta lapangannya tidak seperti itu kejadiannya. Nah, oleh karena itu pertanyaan kita berikutnya adalah, kenapa, apa yang menyebabkan sistem ekonomi kemudian itu semakin berjaya? Nah, kelebihannya karena sistem kapitalis itu memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. Ya. Jadi salah satu kelemahan yang kemarin kita ungkap di perkuliahan lalu, salah satu kelemahannya itu adalah terciptanya gap antara orang kaya dengan orang miskin. Oleh karena itu kemudian dia memperbaiki teorinya. Teori apa yang diperbaiki? Dia memperbaiki kapitalisme memperbaiki teori upah. Yang tadinya hanya ada upah kerja. Nah, sekarang kapitalisme dengan sebutan baru, mereka menyebutnya neokapitalisme. Jadi kapitalisme kemudian lahir namanya neokapitalisme. Apa yang lahir di situ? Sistem upah yang diperbaiki adalah sudah ada tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan asuransi. Walaupun pada kenyataannya tetap buruh dalam kondisi tidak bisa tidak bisa menaikkan status kehidupan sosial masyarakatnya, kehidupan ekonomi. Buruh tetap akan menjadi buruh, majikan semakin besar modalnya. Tetapi paling tidak dia sudah berlepas diri bahwa tidak, buruh yang tadinya mau komplain, mau demo, mau keberatan dengan sistem upah, akhirnya kemudian berdiam karena semua diberikan tunjangan. Nah, ini perbaikannya. Yang kedua, sistem kapitalis juga sangat sukses dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
Kenapa? Karena dalam sistem ekonomi kapitalis ada dua mesin penyedot uang yang paling terbesar, yaitu sistem perbankan dengan pasar modal, pasar uang. Nah, dua lembaga ini yang merupakan senjata ampuh sistem ekonomi untuk sistem kapitalis untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena mudah menyedot dana dari masyarakat dengan perbankan, dengan pasar modal. Nah, dana tadi yang terkumpul di perbankan itu, siapa yang memanfaatkan? Yang memanfaatkanlah adalah orang yang memiliki kapital modal besar. Nah, pemilik modal besar ini kembali lagi kepada kapitalis. Nah, semakin besar modalnya kapitalis, itulah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi ini menarik ya. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis juga mampu menutupi kegagalannya dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Jadi, karena yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, itu kemudian diperbaiki oleh sistem kapitalis dengan jalan apa? Dengan jalan sistem pajak. Nah, jadi semakin orang-orang yang memiliki modal besar, itu ditarik pajaknya. Nah, pajak yang ditarik dari orang-orang berkelas, para kaum kapital ini, para kaum pemodal ini, nah itulah yang dianggap dari pajak yang ditarik itu, kemudian didistribusilah pajak itu menjadi pembangunan, bantuan sosial. Nah, akhirnya kemudian apa yang terjadi? Terjadilah pemerataan ekonomi menurut kapitalis. Tapi apakah seperti itu kejadiannya di lapangan? Ternyata tidak seperti itu, karena pajak juga kemudian tidak hanya dikenakan kepada orang punya modal saja, tetapi orang miskin pun, orang yang kelas menengah pun, atau bukan kelas menengah kecil ke bawah juga kena pajak. Bahkan hampir semua orang juga kena pajak. Nah, itu juga yang kemudian kegagalannya. Tapi paling tidak teori pemerataan ekonominya dia perbaiki dengan sistem perpajakan itu. Nah, yang terakhir itu adalah ya, sistem ekonomi kapitalis masih menjadi pemain tunggal, belum ada alternatif pengganti. Karena kalau kita bandingkan misalnya sekarang Cina dengan Jiang Xiping, itu Jiang Xiping memang betul mereka adalah negara komunis, tetapi sistem ekonomi yang mereka jalankan hari ini itu sudah sistem kapitalis. Makanya kemudian Cina hari ini itu menjadi besar. Tapi dibandingkan dengan Korea Utara, sistem sosialis sekaligus komunis, kita juga melihat ya negaranya otoriter tapi tidak kedengaran seperti apa ekonomi masyarakatnya. Jadi tidak mungkin juga kita akan mengatakan kita lebih senang seperti Korea Utara. Ya paling tidak seperti Singapura, negara komunis, tetapi kemudian kapitalis sistem ekonominya. Jadi memang sekarang kapitalis menjadi pemain tunggal, tidak alternatif. Dan disinilah peluang kita untuk mencoba menawarkan sistem ekonomi alternatif, yaitu sistem ekonomi Islam. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, saya pikir cukup. See you again. Dan tidak pernah kami berhenti merindukan pertemuan suatu saat, insya Allah.